Kami ajak Anda untuk beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tim Gegana Polri Brimob Polda Sulawesi Selatan dan tim laboratorium forensik diturunkan ke Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk olah TKP ledakan di sebuah kamar kos. Ternyata dari hasil pemeriksaan, peristiwa itu terjadi bukan semata akibat gas dalam septic tank, melainkan juga hal berikut ini. Anggota dari tim Gegana Brimob Polda Sulawesi Selatan memasang garis polisi di depan gerbang rumah kos di Jalan Anggrek Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bersama tim dari laboratorium forensik, mereka melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan di rumah kos. Anggota memeriksa dugaan kebocoran gas di tempat ini. Sebab setelah peristiwa terjadi di tanggal 8 Juli lalu, masih tercium bau gas yang menyengat. Benar saja, ketika lokasi jaringan gas alam dibongkar, petugas menemukan kebocoran. Lokasi pipa gas juga berada dekat dengan septic tank. Samping septic tank itu terdapat pipa gas alam, dan di mana pipa itu yang tadi kita sama-sama melihat bahwa terjadi kebocoran. Akibat kebocoran itu gas merembet atau masuk ke permukaan tanah melalui septic tank. Septic tank masuk sirkulasi sehingga dia masuk ke kamar mandi. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan Pak ada campuran antara gas alam ini dengan gas yang terkandung di dalam septic tank. Betul, seperti itu ya. Ya, sesuai dengan hasil olah TKP yang dilakukan oleh rekan kita dari Gegana, demikian seperti itu. Ledakan di kamar kos nomor 7 terjadi pada Sabtu lalu. Dentuman terjadi ketika seorang teman penghuni menyalakan rokok. Ledakan cukup kuat mengakibatkan 2 kamar kos porak-poranda. Bahkan dinding kamar terbelah dan ambruk. Akibatnya orang yang menyalakan rokok tadi mengalami luka bakar hingga 50%. Polisi menyebutkan ledakan di rumah kos ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada bulan Oktober tahun 2022, di kamar kos tersebut juga terjadi ledakan yang menyebabkan seorang perempuan mengalami luka bakar. Korban meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari. Polisi akan menyelidiki penyebab kebocoran jaringan pipa gas tersebut. Apakah karena adanya kelalaian saat pemasangan atau murni karena kecelakaan? Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi berkaitan dengan korban ledakan kamar kos, pemirsa, yang terjadi di Jalan Anggrek Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kondisinya ini disebut mulai membaik. Sahda Yusuf, korban ledakan di sebuah kamar kos Jumat 8 Juli kemarin yang mengalami luka bakar hingga 60%. Saat ini kondisinya tengah dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Hikmah Citra Medika dan kondisinya mulai berangsur-angsur membaik. Selain luka bakar di wajah, korban juga mengalami luka bakar di bagian pernafasan sehingga dokter melakukan pembedahan dengan membuat jalan nafas di bagian tenggorokan korban. Dengan semakin membaik, korban sudah bisa diajak berkomunikasi meski menggunakan bahasa isyarat. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini korban ledakan septic tank, kita akan tanyakan langsung dengan Dr. Muhammad Nawir, dokter Rumah Sakit Hikmah Citra Medika. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Nawir. Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak. Oke, Dr. Nawir, mungkin bisa diinformasikan perkembangan terbaru dari korban ini, sejauh ini seperti apa kondisinya, Dok? Ya, baik, pasien ini kan masuk dengan luka bakar di wajah, di badan, dan di ekstremitas, di kaki. Jadi pasien ini mengalami luka bakar 60%, kurang lebih 60%, dengan trauma inhalasi. Jadi ada trauma jalan nafas. Jadi kita sudah melakukan penanganan airway, jalan nafas, itu dengan memasukkan alat ke dalam tenggorokan. Tetapi karena mengalami kesulitan,
terpaksa kami melakukan pembedahan untuk mematenkan atau melancarkan jalan nafas ke tenggorokan. Dengan kata lain dipasangkan tracheostomi dengan prosedur pembedahan. Seperti itu, Bu. Oke, dokter dengan prosedur-prosedur tersebut bagaimana juga dengan kondisi kesadaran korban sendiri ini dalam kondisi yang stabil atau seperti apa? Baik, kondisi pasien sekarang sudah stabil, tanda vital sudah baik, tensinya sudah tadi pagi 130/60, saturasi 100%, nadi 80 kali, jadi sudah stabil dan sudah pembekakan di wajah sudah mulai menurun dan sudah ada matanya sudah mulai terbuka. Kemudian produksi kencing juga sudah mulai banyak. Selain itu kita juga sudah melakukan tindakan pembersihan luka di kamar operasi, namanya debrideman. Ya, alhamdulillah sudah ada perbaikan. Oke, dokter, ke depan pemulihan terhadap korban ini nantinya akan seperti apa, dok? Jadi mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan ini, jika kondisi tidak ada yang berat, insya Allah kita akan pindahkan ke ruang perawatan. Nah, kondisi sekarang sudah mulai membaik, tanda vital sudah baik, airway jalan napas sudah paten, sudah lancar, saturasi oksigen juga sudah 100%, kemudian produksi urin, kencing sudah bagus, kemudian tidak ada tanda-tanda signifikan infeksi yang berat, ya, sementara begitu. Oke, masih butuh waktu berapa lama kira-kira dokter untuk korban ini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit? Nanti kita lihat kondisinya, nanti kan dari ICU nanti pindah ke ruang perawatan, di situ nanti kita rawat lagi kondisi lukanya, kondisi pasiennya dari wajah sampai kaki, seperti itu. Jadi nanti kita follow up lagi kondisi pasiennya. Ya. Dok, dari luka yang ada terhadap pasien ini, apakah korban ini menderita luka cacat tetap? Ini kan grade-nya grade 2A, 2B. Jadi grade-nya itu tidak terlalu dalam, jadi tidak sampai ke otot, jadi sampai di permukaan kulit, di bawah kulit. Jadi nanti ini yang beresiko cacat itu kalau ekstremitasnya itu melengket. Oleh karena itu kemarin supaya tidak terjadi komplikasi yang berat ini, kita melakukan pembersihan luka supaya tidak terjadi infeksi, tidak terjadi perlengketan jaringan ekstremitasnya, supaya tidak melengket ekstremitasnya, jari-jarinya. Jadi kita bersihkan supaya tidak terjadi infeksi. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Nawir atas informasinya dari Rumah Sakit Hikmah Citra Medika, Wajo, Sulawesi Selatan. Selamat siang, dokter.